Halo semuanya, di sini kita bakal bahas lagi mengenai soal-soal yang ada di workbook untuk tugas RPS. Nah, itu ada soal 1, soal 2, soal 4, 5, 6 tugas mandiri. Nah, di sini saya akan bahas soal 1 dan soal 2 terlebih dahulu. Nah, di soal 1 itu langsung aja ya ke soalnya. Dikasih tahu kan, itu PT Samsul itu memproduksi telepon genggam yang cukup dikenal masyarakat. Untuk membantu memperluas pemasaran, PT Samsul itu menggunakan sistem konsinyasi ke toko elektronik. Nah, setelah itu pada bulan Juni 2020 PT Samsul itu kan mengirimkan 200 unit telepon ya kan. Nah, kalau misalnya mengirimkan 200 unit telepon itu berarti dia itu menggunakan kosnya. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu kosnya ya berapa. Jadi asumsinya itu 1 juta gitu loh. Terus setelah itu dia dijual, advertise price-nya itu 2.500.000 kayak gitu. Terus biaya pengiriman untuk 200 unit itu 2 juta gitu. Berarti untuk 200-nya itu berarti 2 juta dibagi 200 berapa? 2 juta dibagi 200 berarti 10.000 ya per unit. Nah, terus PT Welcome itu mendapat komisi 20% dari harga tersebut. Berarti 20% dari dia berapa sih menjualnya kayak gitu kan. Nah, terus katanya dari harga tersebut dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Samsul. Terus selama bulan Juni, Welcome itu menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko itu sebesar 60 juta. Jadi dia itu selama bulan Juni itu membayar seluruhnya itu 60 juta. Tapi di sini kan yang menjadi ini kan lagi proses konsinyasi ya, ataupun lagi akuntansi konsinyasi. Jadi kita fokus berapa yang akan dibebankan pada konsinyasinya, yaitu adalah 5% dari 60 juta tersebut. Nah, selanjutnya itu setelah akhir bulan, Welcome memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan hasil penjualan. Welcome itu menyetorkan hasil penjualan neto setelah dikurangi dengan komisi dan semua biaya yang menjadi tanggungan. Jadi nanti pada akhir periode itu, PT Welcome itu memberikan cash dipotong dengan komisi dan biaya-biaya yang sudah dibayarkan sama PT Welcome itu. Diberikan cashnya itu ke si konsinyornya atau si PT Samsulnya. Nah, di soal nomor 1 itu dia bilang apa? Dalam pencatatan transaksi konsinyasi PT Syamsul dan toko Welcome memisahkan pembukuan. Berarti ini terpisah gitu ya. Berarti dari transaksi reguler dan transaksi konsinyasinya itu terpisah gitu. Jadi ada, kalau terpisah itu pokoknya intinya itu kalian lihat nanti ada akun consignment out-nya, baru ada perhitungan untuk consignment income-nya kayak gitu. Karena kalau dia tidak terpisah, nanti consignment income-nya itu akan digabungkan kayak gitu. Jadi digabungkan sama sales regulernya, nanti dipisah, nantilah kita lihat lagi ya kan untuk yang terpisah. Pokoknya dia intinya gitu. Jadi kalau terpisah itu dia ada kita temukan akun-akun consignment out-nya kayak gitu. Nah, langsung aja kita masuk penjurnalannya. Yang pertama itu kan PT Samsul itu mengirimkan 200 unit telepon ya kan. Nah, kalau misalnya mengirimkan tadi aku bilang kan pakai kos. Berarti tinggal kita buat aja 200 dikali asumsinya kosnya 1 juta. Kan ini soal nggak ada tertera kan. Berarti 200 juta kayak gitu. Nah, PT Welcome itu tidak mencatat ataupun hanya membuat memorandum terkait pengiriman barang ini. Kenapa? Karena sebenarnya inventory-nya itu dia gimana dibilangnya? Masih hak milik dari PT Syamsul gitu. Jadi si PT Welcome itu sebenarnya tidak bisa mengakui inventorinya kayak gitu. Beda sama proses jual beli. Kalau proses jual beli ketika barangnya dikirimkan itu maka sudah bisa diakui inventorinya kayak gitu. Kalau misalnya menggunakan FOB shipping point gitu kan. Nah, selanjutnya katanya itu dia itu ada biaya pengiriman sebesar 2 juta. Berarti ini kan ditanggung sama PT Syamsul. Ya udah, berarti freight out pada cash. Selanjutnya adalah pembebanannya consignment out pada freight out sebesar 2 juta. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kalau misalnya nanti udah diberi tahu di soal, misalnya itu biaya pengiriman keseluruhan ini include regular itu dia misalnya 5 juta ya kan. Nah, tapi untuk konsinyasinya 1 juta itu nggak usah kita beli lagi freight out pada cash gitu, tapi tinggal pembebanannya aja. Jadi consignment out pada freight out sebesar 1 juta kayak gitu. Untuk PT Welcome dia no entry. Selanjutnya dia bilang apa? Komisinya 20% kan nanti ya kalau komisinya itu. Karena kan kita belum tahu dia itu menjual berapa. Nah, yang nomor 1 ini katanya itu dia menjual 200 unit kan. Tapi sebelumnya itu dia itu ada menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. Ya udah, berarti
seharusnya kalau misalnya dicatat itu kan electricity and operational expense pada case itu kan dia 60 juta ya kan. Tapi katanya 5% itu khusus untuk konsinyasi, berarti dibebankan kepada si konsinyor gitu. Berarti electricity and operational expense-nya 57 juta, consignment-nya 3 juta, dan cash-nya 60 juta. Nah, ini tergantung dosen gitu. Jadi, bisa juga langsung aja consignment in pada cash-nya sebesar 3 juta kayak gitu. Atau, ini nanti ditanya dosennya aja. Dia itu include sama biaya sewa, biaya apa, listrik keseluruhan atau hanya yang dibebankan aja kayak gitu kan. Terus selanjutnya itu dibilang kan dijual itu menjual 200 unit ya. Berarti 200 kita kalikan sama 2.500.000. Berarti nanti dapat cash pada consignment in 500 juta. Nah, di PT Welcome ini kan tadi dia ini kan terpisah. Jadi dia itu nggak ngakuin sales kayak gitu. Dia nggak mengakui sales karena penjualannya itu dipisahkan dengan penjualan reguler dan dia itu langsung dimasukkan ke akun consignment in karena kan sebenarnya itu milik dari si PT Syamsul. Berarti cash pada consignment in sebesar 500 juta. Selanjutnya dia tadi kan dibilangnya dapat komisi sebesar 20% kan. Berarti consignment in pada consignment income sebesar 100 juta. 100 juta dari mana? Dari 20% kita kalikan sama 500 juta. Nah, dapat 100 juta kan untuk komisinya. Terus tadi kan dibilang ini pada akhir bulan, Welcome itu menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan hasil penjualan itu dikurangi dengan komisi dan semua biaya menjadi tanggungan PT Syamsul. Berarti nanti kita akan memberikan hasil penjualannya itu tadi gitu. Si PT Welcome itu memberikan hasil penjualan ke PT Syamsul kan. Nah, berarti kan tadi hasil penjualannya berapa? Yang pertama 500 juta. Terus ada tadi biaya electricity-nya sebesar 3 juta. Itu kan yang dibebankan, yang dibayarkan di luar sama PT Welcome. Jadi nanti harus dibebankan ke PT Syamsul gitu. Terus ada komisi 100 juta. Berarti dia itu cash yang akan diterimanya itu akan sebesar 397 juta. Gitu kan. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini ini sebenarnya ada dua. Itu ada pencatatan bruto ataupun pencatatan neto. Kalau misalnya ini pencatatan bruto, dia ini kenapa bruto? Karena dicatat apa aja pengeluarannya. Jadi ini kan tadi 3 juta yang electricity itu kan dimasukkan ke sini, yang sellingnya 3 juta, sedangkan komisinya 100 juta. Jadi nanti total salesnya itu tadi kan ada 500 juta kan. Berarti cash pada consignment out untuk selling, consignment out untuk komisi, consignment out-nya 500 juta kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dia pencatatan neto, ya udah tinggal gampang aja cash pada consignment out-nya sebesar 397 juta karena kan yang terima segitu, sama aja sebenarnya. Terus selanjutnya itu dia itu kan terjual 200-nya, berarti consignment out pada consignment income itu menghitung berapa sih dari akuntansi aktivitas konsinyasi ini, berapa keuntungan dari si PT Syamsul ini gitu kan. Nah, sebenarnya ini bisa dicari dengan dua cara. Nah, yang pertama itu gini. Jadi ya udah tinggal kita buat aja, kita kurangkan aja penjualannya itu tadi kan dia 500 juta ya kan. Terus tadi ada pengiriman inventorinya 200 juta, baru ada dia biaya freight out-nya 2 juta, baru selanjutnya ada untuk sellingnya yang ini tadi 3 juta, untuk komisinya 100 juta. Berarti kan dia 195 juta gitu. Nah, untuk mencek validasi ini benar atau enggak itu bisa kita cari dengan cara ini. Jadi kita buat aja kayak kecil-kecilan gitu loh. Untuk menghitung akurasinya benar atau enggak. Jadi salesnya tadi kan hasil penjualannya tadi kan dia 200 dikali sama 2.500 ya, 500 juta. Baru COGS-nya tadi kan 1 juta kita buat, berarti 200 kali 1 juta. Terus komisinya tadi itu kan 20% dari dikalikan sales kan. Berarti kan sama dengan 20% dikalikan dari penjualannya. Berarti kan 100 juta. Selling expense-nya tadi, yang biaya electricity-nya tadi kan 3 juta. Baru biaya pengirimannya berapa tadi? 2 juta kan? Berarti 195 juta. Udah benar. Gitu aja dia. Pokoknya cara untuk melihat udah benar nggak ya pencatatan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, itu katanya hanya menjual 150 unit. Berarti ini uncompleted. Berarti dia nggak menjual keseluruhannya pada periode itu gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita buat untuk uncompleted-nya. Sebenarnya jurnalnya sama aja. Ya untuk sampai di sini sama aja. Yang di sini sampai di sini.
Nah, bedanya itu nanti di sini. Jadi kan yang kita jual itu kan cuma 150, nggak boleh dong kita akuin 200-nya. Berarti kita buat aja 150 dikali 2.500.000 sama dengan 300